Halo semuanya, jadi kali ini saya akan menceritakan tentang perjalanan praktik ibadah saya. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa itu worship, karena ini menjadi landasan saya dalam menceritakan hal ini. Jadi worship menurut saya secara umum itu adalah komponen penting dalam beribadah, di mana kita memberikan sesuatu untuk Allah, bisa berupa persembahan ataupun pelayanan kita dan hati kita. Namun lebih dalamnya lagi, menurut saya tuh dalam beribadah banyak sekali yang bisa kita persembahkan bagi Allah. Bahkan tujuan utama dari ibadah dan pemberian kita adalah Allah, bukan untuk siapapun yang ada di dunia ini. Dan dari ibadah tersebut membantu iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi saya lahir di Serang pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2007 sebagai anak perempuan suci dan tanpa dosa, dan pastinya belum mengerti apapun tentang dunia ini. Saya juga belum mengerti identitas saya seperti apa hingga saya menyadarinya di SD ataupun di TK. Walaupun saya belum ngerasa diri saya ini seperti apa, iman saya juga belum bertumbuh di sini, tapi saya merasa, saya yakin bahwa Tuhan telah ada di dalam hidup saya sejak saya lahir. Dan karena saya lahir di keluarga hamba Tuhan, pastinya selalu diajarkan sejak lahir, bahkan masih di dalam kandungan, tentang kebenaran firman Tuhan. Dan pastinya sering berjalannya waktu, iman saya semakin bertumbuh. Ini adalah foto saya bersama dengan mama papa saya dan waktu saya bayi. Selanjutnya masuk ke masa preschool atau TK. Saya bersekolah sejak umur 3 tahun dari playgroup, TKA, TKB di sekolah dengan yayasan Kristen. Di umur saya yang ketiga tahun ini pastinya banyak lika-liku yang terjadi di keluarga saya, mulai dari kami yang sebelumnya di Serang, di Cikande, Balaraja kesana lagi, harus berpindah ke daerah Tangerang dan mencari jemaat lagi. Itu pastinya tidak mudah bagi kedua orang tua saya. Tadi saya lahir dan di awal tahun papa saya diambil oleh Tuhan tepat pada 23 Januari 2011. Itu tidak mudah bagi keluarga saya, terlebih mama, untuk mengurus kami berdua. Masih kecil-kecil, saya juga belum mengerti apapun tentang dunia ini. Hal yang mama saya tetap teruskan dari papa saya itu menanamkan kebenaran firman Tuhan kepada saya maupun adik saya. Dari sekolah saya juga diajarkan tentang tokoh-tokoh Alkitab lebih banyak lagi, diajarkan berdoa seperti apa, diajarkan memberi persembahan seperti apa, sehingga iman saya semakin bertumbuh. Ini adalah foto pas papa saya meninggal, TK, dan itu umur 3 tahun. Itu lulus TK. Terus masuk ke masa SD. Di jenjang SD ini adalah jenjang sekolah paling lama, sekitar 6 tahun. Dan karena lama, jadinya pasti banyak perubahan-perubahan lingkungan yang harus membuat saya beradaptasi dengan cepat. Saya masuk di SD dengan yayasan Kristen juga, sehingga wawasan saya tentang Kristen semakin lebih lagi diberikan, walaupun SD saya ini tidak terlalu menanamkan tentang kekristenan, tetapi saya masih bisa mendapatkan pelajaran agama dan juga ibadah Natal maupun Paskah. Dan di umur yang ke-11, masuk umur 11, sekitar kelas 6, di situ saya mulai merasa kalau iman saya semakin melemah. Saya merasa kalau masalah-masalah yang saya hadapi tidak ada pertolongan Tuhan sama sekali di dalam kehidupan saya. Dan saya juga bosan dengan firman Tuhan yang diberikan dari kecil. Belum lagi dari mama setiap harinya diberikan firman Tuhan, dan itu yang membuat saya bosan. Di masa SMP, saya masuk ke sekolah Lentera Harapan ini, yang dimana tentang Kristennya sangat kuat. Namun
yang saya lalui sepanjang SMP ini sangat singkat karena terputus oleh pandemi, sehingga semua aktivitas yang dilakukan itu dilakukan dari rumah, termasuk gereja maupun sekolah. Di masa SMP ini menurut saya sangat berat karena perubahan dari anak-anak ke remaja. Jadi banyak sekali sikap-sikap yang membuat pemberontakan, membuat berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah titik terendah saya tepat di bulan Oktober 2021, kelas 8, kelas 9. Saya semakin bosan dengan ajaran firman Tuhan yang saya sudah rasakan dari umur 11 tahun itu. Saya semakin merasakan lagi karena di umur ini masalah-masalah terus menimpa saya, dan saya merasa kalau Tuhan benar-benar gak ada di hidup saya. Saya sempat gak percaya sama Tuhan, saya sempat mempertanyakan Tuhan ada di mana. Tapi saya percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan saya. Pada bulan itu juga saya berantem hebat dengan mama hingga saya meminta untuk pergi dari rumah, tapi tidak diizinkan oleh adik dan tante saya, sehingga saya memutuskan untuk tetap stay berdamai dengan diri saya dan mama saya. Masa ini menjadi titik terendah saya karena saya menjalani hidup seperti biasanya, tetapi tidak ada Tuhan di dalam diri saya. Saya bergereja, saya melayani, tapi tidak fokusnya untuk Tuhan. Tapi pada kelas 9 akhir, saya dibangkitkan oleh Tuhan dari keterpurukan tersebut. Tuhan memperlihatkan keajaiban-keajaibannya pada saya. Apa yang gak pernah saya pikirkan, Tuhan berikan pada saya. Tuhan masih mengasihi saya, walaupun saya sudah sangat berdosa, bahkan tidak menganggap akan kehadiran Tuhan. Di kelas 9 ini juga pandemi sudah mulai berakhir, sehingga saya mulai mengikuti seminar-seminar maupun pelayanan-pelayanan yang memberkati saya lebih lagi, dan iman saya di sini mulai bertumbuh kembali menjadi iman yang baru dari sebelumnya. Pada akhir kelas 9, tepatnya setelah graduation, saya memutuskan untuk potong rambut, untuk melepaskan segala hal-hal buruk yang sudah ada di masa lalu, dan rambut pendek ini menjadi lambang saya kalau saya memasuki fase yang lebih baik lagi. Terakhir, masa SMA mungkin jadi masa yang semakin beradaptasi lagi, dimana saya menemukan teman-teman yang baru, sehingga saya harus beradaptasi dan menanganinya secara dewasa. Dan di kehidupan SMA ini, puji Tuhan, kehidupan saya sudah semakin membaik, dikelilingi oleh komunitas maupun teman-teman yang baik yang memberkati, dan saya juga sudah bisa memilih mana yang baik untuk saya, mana yang akan menjerumuskan saya. Saya sudah jauh lebih tenang dalam menangani setiap masalah. Saya mulai bercerita kepada Tuhan, menangis pada Tuhan, meminta kepada Tuhan, dan segala dosa-dosa saya setiap harinya saya selalu serahkan kepada Tuhan. Dari situ iman saya semakin bertumbuh hingga sekarang. Saya akan terus menumbuhkan iman tersebut agar saya terus berada di dalam Tuhan. Yang bisa saya refleksikan mungkin dari masalah-masalah yang dihadapi yang membuat saya berada di titik paling rendah, tapi Tuhan selalu ada bersama dengan saya, membangkitkan saya menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Dan saya percaya bahwa teman-teman yang sedang merasakan hal tersebut bisa dipulihkan dan dikembalikan oleh Tuhan. Sekian dari perjalanan praktik ibadah saya. Terima kasih telah mendengarkannya.